Bisa dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Alpro I1 akan menjelaskan hasil presentasi kami terkait tic-tac-toe dengan anggota. Nama saya Misbahul Mutakin, NIM 187241037. Saya Muhammad Fikras Yakin Maria Maulana dengan NIM 187241034. Saya Faradita Prasetya dengan NIM 187241072. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi yang ada di dalam kode yang saya buat. Di sini ada function bernama inisialisasi board. Jadi pada proses pembuatan tic-tac-toe ini kita terlebih dahulu membuat sebuah array dua dimensi yang bernilai kosong. Jadi kita hanya melakukan apa namanya itu deklarasi. Baru kemudian ketika function inisialisasi board ini dipanggil, tiap dari blok di array tadi diisi dengan nilai kosong. Penjelasan loop I dan J menyusuri setiap sel pada papan 3 kali 3. Kemudian mengatur setiap board dari itu bernilai kosong. Cara kerjanya menggunakan dibantu bersarang atur setiap elemen array buat ke nol. Dipanggil di awal setiap permainan baru untuk memastikan papan selalu bersih. Selanjutnya ada konversi 6 to tic-tac-toe. Jadi yang berparameter satu yaitu integer 6. Jadi function ini itu hanya untuk berfungsi untuk merubah. Kan tadi kan nilainya selalu 0. Kan kurang enak kalau tic-tac-toe itu supaya muncul nilai 0. Oleh karena itu kita berfungsi ada function untuk mengubah nilai itu. Dimana ketika 0 maka itu dinamakan array kosong. Ketika satu dinamakan X, dan ketika selain satu dan kosong itu bernilai O. Selanjutnya ada function check all. Check all ini berfungsi untuk mereturn bertipe integer. Function ini bertipe integer yang berfungsi untuk menghitung nilai dari hasil. Siapa yang menentukan siapa yang menang. Nah, function ini menggunakan aturan looping untuk menentukan siapa pemenangnya. Yang pertama ada looping integer n. Pertama ada variabel baru bernama integer n yang berisi word length atau panjang dari dua dimensi tadi yang sebanyak tiga, karena kan tiga kali tiga tiga tiga. Kemudian melakukan looping sekali. Nah, looping dua kali atau bersarang yang digunakan untuk melakukan detection siapa yang pemenangnya. Prosesnya itu yang looping pertama itu dari nol sampai dua yang kemudian ada integer row sum, integer call sum, deklarasi yang bernilai nol, nilai awalnya nol. Nah, row sum ini berfungsi apa? Function ini kayak apa? Looping ini berfungsi untuk menghitung nilai vertikal dan horizontal. Yang row sum berfungsi untuk menilai horizontal, yang call sum bernilai vertikal. Jadi ini akan melakukan yang looping yang kedua itu melakukan kalkulasi penambahan pada rosumnya berapa, kemudian konsumnya berapa. Ketika totalnya tiga, ketika rosum atau rosum tiga itu maka return satu. Return satu ini berarti yang X yang menang tadi. Ketika hasilnya min tiga maka return min satu atau yang menang adalah yang O. Kemudian ada juga integer biji sum yang bertipe nilai nol awal, apa nilai awal nol. Kemudian integer biji dua sum sama dengan nol juga. Ya, ada looping yang ketiga ini melakukan sisi X-nya, sisi apa? X-nya. Jadi kayak sisi miringnya itu dijumlahkan semua. Untuk yang di sum satu itu sebelah kiri, yang dari sebelah kiri ke bawah. Kemudian yang di dua sum itu dari sebelah kanan atas ke bawah. Hanya prosesnya di sum plus sama dengan buat I. Terus yang satunya N min 1 min I agar sebaliknya. Kemudian di sum dicek jika salah satu dari digisam itu ada yang bernilai 3, maka akan return sesuai dengan formatnya. Ketika 3, maka menangnya X. Ketika min 3, maka akan menangnya O. Jika tidak terjadi semuanya sudah didetek dan tidak ada hasilnya, maka dilakukan return 0 atau masih belum ada pemenang. Kemudian ada juga print board. Nah, ini fungsi ini untuk menampilkan board atau tic-tac-toe itu. Di mana di sini ada format satu 2 3 untuk sebagai kolomnya, kemudian ada A, B, C.
yang digunakan sebagai row-nya. Di mana pada proses pencetakannya itu melakukan looping. Untuk looping yang pertama ini dilakukan looping nested ya. Jadi untuk looping yang pertama itu mencetak sisi dari nol sampai buat lengthnya jadi 012, kemudian mencetak hurufnya char A plus I. Nah, A plus ini mengapa? Karena agar urut A plus B nanti bentuknya itu A, B, C ya. Prosesnya ini kan print, sehingga ini ke samping kanannya. Jadi A nanti akan ada bloknya berapa, sebanyak 3 baris, kemudian yang B juga akan setelah setelah kecetak baris-barisnya nih dengan sistem outprint apa itu string kosong plus 6 untuk satu dan untuk konversinya, kemudian ditambah dengan slide garis agar menunjukkan pembatasnya. Nah, setelah di looping itu dilakukan print agar turun ke bawah. Nah, kemudian di looping yang terakhir ini ada directionnya. Jadi ketika I sama dengan buat length satu atau loopingan yang terakhir, dia akan cetak bukan bukan loopingan yang terakhir tapi loopingan tiap tiap apa tiap setelah satu looping selesai, jadi biar ada pembatasnya. Nah, untuk yang setelah looping itu selesai dicetak bagian bawahnya sistem output. Oke, selanjutnya ada update board, integer row, selanjutnya ada update board, integer row, integer column, integer player. Yaitu adalah fungsi ini sederhananya untuk memperbarui satu sel pada papan berdasarkan input baris, kolom, dan nilai pemain dari usernya. Cara kerjanya yaitu menempatkan nilai player satu untuk X, min satu untuk 0 pada posisi row, kolom di papan. Selanjutnya, main strings. Jadi, dalam dalam metode permainan ini akan menampilkan pesan select game mode, kemudian selanjutnya ada player mode satu dan 2, lalu akan looping while, pilihan pertama, pilihan kedua, kemudian boolean user versus komputer, pilihan choice pertama, integer level satu, integer first player, might random 0,5, 1, min satu. Selanjutnya, yaitu akan memilih tingkat kesulitan jika user versus komputer, if user versus komputer, sistem outprint, menampilkan pesan memilih kesulitan levelnya, yaitu ada level satu hingga 3, kemudian meminta pemilihan kesulitan dari user, looping well level kurang dari satu hingga eh, lebih dari 3. Kemudian akan menampilkan pesan kamu adalah X dan komputer adalah 0. Kemudian loop else kamu adalah 0 dan komputer adalah X. Lanjutnya, inisiasi board, print board, integer current player sama dengan first player, boolean game over sama dengan false, integer turn count sama dengan 0. If user versus komputer dan current player first player, comment input pengguna menampilkan pesan enter your move. Dalam ini akan menampilkan jika pergerakan sama dengan 2 akan menggerakkan 0 kurang dari A, kemudian gerakan 0 kurang dari lebih dari C, kemudian integer row move char AT 0 min A, integer column move char if board system origin menampilkan pesan cell already taken, try again, update board, row call current player else. Oke, Gitu. selanjutnya di sini ada program yang mana itu buat komputer gitu. Nah, di sini ngeprint komputer is thinking biar kelihatan komputer berpikir, kemudian akan uh, ngasih pergerakan yang sesuai dengan level yang sudah dipilih. Jika ada level 1 hingga 3 yang sudah dipilih pada sebelumnya, kemudian print board. Kemudian di function print board ini ada ngecek, yang mana ngecek
AI-nya jika uh, resultnya itu satu, maka player X itu yang menang dan akan selesai game over atau game over itu untuk selesai dan ketika resultnya sama dengan min satu maka player O yang menang. Nah, jika game over maka akan ngeprint uh, eh jika tidak ada pemenang maka game over pada saat game over akan ngeprint it's a draw kemudian akan menanyakan apakah ingin bermain lagi atau tidak. Next. Next. Oke, ini untuk function check-nya tadi ketika resultnya sama dengan satu itu return 10 dan ketika resultnya min satu itu returnnya min 10 dan jika tidak ada yang menang atau draw itu nanti returnnya 10. Cara kerjanya sendiri itu memanggil ini untuk memeriksa pemenang. Jika seperti yang tadi saya jelaskan, fungsi ini digunakan dalam algoritma minimax untuk menilai apakah papan berada dalam kondisi menang, kalah, atau netral. Next. Nah, ini static boolean is moved integer board for, nah, pokoknya ini caranya ini menelusuri papan untuk mencari sel dengan nilai yang masih kosong. Kemudian mengembalikan true jika ada setidaknya satu sel kosong dan false jika papan penuh. Nah, ini digunakan dalam algoritma minimax untuk menentukan apakah permainan masih bisa dilanjutkan. Next. Uh, Oke, ini ada function minimax in board in depth boolean is max. Nah, ini cara kerjanya itu algoritma minimax mengevaluasi semua kemungkinan langkah di papan untuk memilih langkah terbaik. Parameternya itu ada depth untuk mengukur kedalaman rekursi, tidak digunakan dalam skor, hanya untuk pelacakan saja. Kemudian ada is max, true jika giliran pemain X, dan false jika giliran pemain O. Kemudian mengembalikan skor terbaik untuk posisi papan saat ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan jika ada if is max, mencoba semua langkah kosong, menempatkan satu, dan memanggil minimax secara rekursif untuk mendapatkan skor terbaik. Dan jika, ya next, next, next. Selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan uh, algoritma dari Get Hard AI ini, yang dimana ini menggunakan konsep neural network dengan membuat sebuah function neural network dengan parameternya yaitu integer board atau untuk dari tic-tac-toe-nya, kemudian memanggil instant kelasnya yaitu neural network NE dengan variabel NE, kemudian deklar new neural network dengan double input yang berfungsi untuk menangkap variabel apa nilai dari board to input board. Nah, kemudian ada double output dengan untuk menghasilkan nilai prediction dari yang diinputkan itu berapa agar mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, ketika ini ada deklarasi yaitu base move yaitu sama dengan min satu, kemudian double base score sama dengan min satu juga. Tapi menggunakan tipe data yang berbeda. Kemudian melakukan looping dengan i dari 0 sampai i kurang dari 9 atau sebanyak 9 kali tapi 0 sampai 8. Kemudian integer row sama dengan i per 3. Kemudian integer call i persen sama dengan 3. I persen 3 atau mencari modulo dari 3. Yang row itu mencari persen per 3-nya, tapi bertiba integer sehingga akan dibulatkan ke bawah. Dan integer call ini mencari apa nilai sisa apa bagi sisa itu. Kemudian if board atau if papan kemudian pokoknya sama dengan nol maka output i lebih lebih dari base score. Base score-nya tadi adalah min satu agar AI-nya selalu menang kan base move sama dengan i. Berarti nanti base move-nya akan i juga. If base move itu sama dengan min satu, nah, maka akan return get medium AI move atau menggunakan algoritma min max tadi. Kemudian jika enggak maka akan melakukan return new integer array-nya yaitu base move per 3, base move persen 3. Cara kerjanya. Nah,
Penjelasan dari part AI ini menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memprediksi langkah berdasarkan status papan. Papan juga menjadi vektor input 18 elemen, 9 untuk X dan 9 untuk menggunakan dua to input. Output jaringan saraf adalah array 9 elemen, masing-masing mewakili probabilitas untuk menempatkan langkah di sel tersebut. Memilih sel kosong dengan probabilitas tertinggi. Nah, ini function buat to inputnya dengan cara kerja mengubah vektor tadi. 3 kali 3-nya menjadi vektor 18 elemen dengan elemen 0 sampai 8. 1, 0 jika berisi X buat II sama dengan 1, 0, 0 jika tidak. Nah ini gimana kan AI-nya kan tadi sebagai O, sehingga agar menang proses peluangnya untuk menang itu tinggi, maka melakukan 0 sampai 8 detek apakah jika 1, 0 jika sama dengan 1 tadi jika udah menang maka yaitu. Kemudian elemen 9 sampai 17 itu 1, 0 jika berisi O buat II sama dengan 1, 0, 0 jika tidak. Kemudian static double bar to input yaitu untuk jadi menghitung probabilitasnya menggunakan looping sebanyak nested, melakukan detection dengan IDX. IDX ini 0 yang kemudian sama dengan buat mengecek apakah buat I sama dengan 1, melakukan detection apakah I ini sama dengan X atau X. Jika iya maka return 1.0 peluangnya, jika enggak 0,0. Kemudian input IDX. IDX itu kan 0 plus 9. Berarti dari array yang baru, yaitu array untuk menangkap neural network-nya tadi, dikasih sebuah parameter baru untuk memenangkan nilai dari yang komputer, yaitu elemen ke-9 dan 17, sehingga makanya IDX plus 9 sama dengan buat I sama dengan 1, maka probabilitasnya didetek. Kemudian IDX plus. Kemudian return inputnya atau return dari semacam jaringan saraf tiruannya atau neural networknya. Penjelasannya. Kemudian lanjutnya ada kemudian get easy AI move integer bird. Cara kerjanya yaitu siswa akan memilih sel kosong secara acak menggunakan random range sama dengan new random, kemudian integer row dan kolom. Do row sama dengan random input dari user dan kolom begitu juga. Dan kemudian akan return new integer row kolom. Penjelasannya menggunakan loop do while untuk memastikan sel yang dipilih kosong. Row kolom sama dengan 0, cocok untuk tingkat isi karena tidak ada strategi, hanya acak atau random. Selanjutnya kemudian ada get medium AI move integer bird. For integer inisial i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. For looping for int sama dengan 0, if check all for integer sama dengan 0, kemudian kurang dari 3, j plus plus. If bird ij sama dengan 0, bird ij sama dengan min 1, if check all sama dengan min 1, return new integer. Selanjutnya cara kerjanya yaitu akan memeriksa apakah ada langkah yang bisa memenangkan permainan untuk AI, menempatkan 1 untuk X. Jika tidak memeriksa apakah ada langkah untuk memblokir kemenangan lawan, menempatkan min 1 untuk 0. Jika tidak ada langkah menang atau blokir, fallback ke get easy AI move atau acak. Penjelasannya, loop pertama mencoba setiap sel kosong untuk X1, memeriksa apakah langkah tersebut menghasilkan kemenangan, check all sama dengan 1. Loop kedua mencoba setiap sel kosong untuk 0-1, memeriksa apakah langkah tersebut memblokir kemenangan lawan. Jika tidak ada langkah strategis, maka akan memilih langkah acak. Oke, kemudian ada kelas neural network. Nah, ini dideklarasikan untuk membuat instance baru dari kelas neural network yang akan mengatur inisialisasi awal jaringan saraf. Baris this new random ini digunakan untuk membuat objek random dengan nilai yang tetap itu 42 yang memastikan bahwa urutan angka acak yang dihasilkan konsisten setiap kali program dijalankan sehingga memungkinkan hasil yang dapat direproduksi untuk keperluan debugging atau pengujian. Selanjutnya
Initialize waits ini digunakan untuk memanggil metode privat ini untuk mengatur nilai awal bobot dan bias jaringan. Dalam metode privat void ini mengalokasikan array 1D dengan panjang 648 elemen yang dapat dari 18 kali 36 yang untuk menyimpan bobot dari lapisan input ke lapisan tersembunyi pertama yang mewakili matriks bobot 18 kali 36 yang disimpan secara linear untuk efisiensi memori. Baris hidden ini mengalokasikan array 1D dengan 36 elemen untuk menyimpan bias lapisan tersembunyi pertama dan satu untuk setiap neuron. Oke. Kemudian hidden two ways ini mengalokasikan array untuk bobot dari lapisan tersembunyi pertama yang tadi ke lapisan tersembunyi kedua yang 18 dengan panjang 648 dan hidden dua yang ini digunakan untuk mengalokasikan 18 elemen untuk lapisan kedua. Kemudian ada baris output weights mengalokasikan array untuk bobot dari lapisan tersembunyi dengan panjang 162 elemen dan output bias ini mengalokasikan 9 elemen untuk bias lapisan output sesuai dengan 9 sel papan tic-tac-toe. Next. Cara kerjanya itu membuat jaringan saraf dengan arsitektur. Nah, input layer ini 18 neuron 9 untuk X dan 9 untuk yang O. Dan hidden layer pertama tuh 36 neuron dan yang tersembunyi 2 itu ada 18 neuron. Outputnya nanti akan ada 9 neuron dan mewakili probabilitas untuk setiap sel. Kemudian ada private double ReLU dan yang ini digunakan di lapisan di hidden layer untuk menambahkan nonlinearitas. Cara kerjanya itu mengembalikan max untuk memastikan bahwa outputnya tidak negatif. Yang kemudian ada double sigmoid digunakan di lapisan di hidden layer untuk output untuk menghasilkan probabilitas untuk setiap sel. Cara kerjanya itu mengonversi input ke rentang 0 sama dan 1 menggunakan rumus 1/1 ditambah E pangkat min X dan membatasi input ke rentang minus 500 hingga 500 untuk mencegah overflow. Next. Oke, kemudian ada function public double predict double input ini uh, untuk menerima array input berukuran 18 elemen dari yang sebelumnya yang memiliki status papan permainan dan mengembalikan output berukuran 9 elemen yang menunjukkan probabilitas untuk menempatkan langkah di setiap sel papan. Baris double hidden ini digunakan untuk membuat array dengan 36 elemen untuk menyimpan output dari hidden layer pertama setelah aktivasi. Kemudian ada loop for ini mengiterasi setiap elemen di lapisan di hidden layer pertama. Next. Oke, penjelasannya ini ada setiap lapisan menghitung nilai neuron dengan mengalihkan input dengan bobot, menambahkan bias, dan menerapkan fungsi aktivasi. Output adalah probabilitas untuk setiap sel yang digunakan oleh function getHardAIMove untuk memilih langkah dan memproses input melalui 3 lapisan, yang itu hidden layer 1 ada yang tersembunyi 1, itu menghitung 36 neuron untuk menggunakan bobot, bias, dan aktivasi ReLU. Yang kedua, hidden layer ini yang kedua menghitung 18 neuron menggunakan bobot, bias, dan ReLU. Dan yang terakhir itu ada output layer yang menghitung 9 neuron menggunakan yang sama seperti yang di atas. Next. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin, tambahin notes sekali bagus. Oke, kemudian kami akan menunjukkan mengerem program yang telah kami buat. Silakan Takin.
kan banyak yang sampaikan menggunakan konsep neural network, AI dapat belajar dari dengan yang tipe hardnya itu menggunakan neural network tadi. AI dapat belajar ya, respon yang awal itu bisa menang tapi respon yang akhir tetap bisa kalah karena masih menggunakan probabilitas, jadi belum auto selalu win. Kevin Maritime